Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 Kebudayaan Sunda akan mempresentasikan mengenai gagasan kreatif, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan objek, pengajian kebudayaan dengan judul Wayang Golek sebagai kesenian yang sepi peminat. Kampung Giri Harja Endah lebih dikenal sebagai Kampung Jalengkong yang merupakan kampung seni dan lukis yang terletak di Kelurahan Lengkong, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Kampung ini didirikan oleh Asep Sunandar Sunaria. Berkat Abah Asep Sunandar Sunaria yang tinggal di kampung ini, maka kampung ini bergerak maju menjadi kampung seni terbesar di kawasan Bandung. Kampung Jalengkong berubah nama menjadi Kampung Giri Harja Endah, lalu dikenal sebagai kampung seni yang terletak di Bandung Selatan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dimitri Nuh Alfafa dari Prodi Sastra Indonesia dengan NPM 18011100075. Kali ini saya akan membahas kiprah Kampung Giri Harja terhadap perkembangan wayang golek di Indonesia, terutama di Jawa Barat, dan respon generasi muda tentang wayang golek. Mungkin yang pertama, popularitas Padepokan Giri Harja dalam seni pedalangan dan wayang golek telah terdengar hingga tingkat dunia. Berkat usaha almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria sebagai pegiat seni wayang golek dan dalang, Giri Harja adalah padepokan wayang golek yang telah mendapat perhatian dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2003. Berbanding terbalik dengan respon generasi mudanya, di Desa Giri Harja sendiri sebenarnya ada 17 dalang muda yang muncul meramaikan khazanah dunia perwayangan. Namun sangat sayang, terbalik jika dilihat peminatnya secara luas di daerah Jawa Barat sendiri. Wayang golek pada dewasa ini mungkin kurang diminati oleh generasi muda daerah. Maka dari itu, sebagai generasi penerus bangsa, terutama di daerah Jawa Barat, mari kita ramaikan kembali hasanah perwayangan golek di Indonesia dan Jawa Barat ini sendiri. Terima kasih. Nama saya Salsabila Maharani dengan NPM 1801102000079. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang melatar belakangi minat generasi muda. Berdasarkan penelitian, ada beberapa alasan mendasar yang membuat wayang golek kurang diminati oleh generasi muda. Di antaranya, 1. Generasi muda tidak mengerti cerita yang dibawakan karena kebanyakan mengambil kisah Mahabharata. 2. Generasi muda tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh dalang karena biasanya dalang menggunakan bahasa daerah atau bahasa Sunda. 3. Tidak adanya akulturasi budaya membuat pertunjukan terasa jenuh dan membosankan. Pertunjukan wayang golek berlangsung sangat lama, bahkan hingga semalam suntuk. Dan juga ada mitos bila mana meninggalkan pagelaran wayang saat sedang berlangsung akan diikuti demit. Hal itulah yang membuat para generasi muda menganggap bahwa wayang itu merupakan kebudayaan yang kuno. Dari objek yang kami teliti, permasalahan yang timbul adalah penurunan minat generasi muda terhadap pertunjukan wayang. Permasalahan ini terjadi karena masih terdapat segmen-segmen yang cenderung tidak dapat diganggu-gugat. Adapun beberapa solusi yang dapat kami berikan, diantaranya 1. Perubahan cerita yang lebih relevan dengan zaman. Alternatifnya adalah mengambil kisah seputar kehidupan pada zaman sekarang atau permasalahan remaja. Perubahan cerita ini tentunya dilakukan tanpa menghilangkan kesenian yang hendak dihadirkan dalam pertunjukan wayang. 2. Penggunaan bahasa yang lebih digeneralisasi. Bahasa dapat dibilang sebagai jembatan komunikasi antara dalang dengan penonton. Maka dari itu sebaiknya dalam pertunjukan wayang, bahasa yang digunakan adalah bahasa universal sehingga dapat dipahami oleh penonton dalam jangkauan yang luas. 3. Melakukan akulturasi budaya dengan kebudayaan modern. Penggiat kesenian wayang seharusnya lebih membaurkan diri dengan kebudayaan modern, karena selain menggait masa penonton, hal ini juga bertujuan untuk melanjutkan kontinuitas seni wayang kepada generasi muda, yang tentunya dilakukan tanpa menghilangkan kebudayaan tradisional.
Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan solusi. Perkenalkan, nama saya Rifki Torik Mauludi yang ber-NPM 1801102000034. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dan langkah-langkah implementasi solusi terbaik. Pada analisis SWOT, diantaranya sebagai berikut. Pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari solusi yang sudah dijabarkan yaitu cerita yang relevan dengan zaman sekarang akan membuat pertunjukan wayang lebih mudah diterima oleh orang awam. Lalu selanjutnya weakness atau kelemahan, yaitu dengan dihadirkannya kisah yang relevan dengan zaman sekarang akan berdampak pada penonton setiap wayang. Lalu selanjutnya opportunity atau peluang, yaitu semakin luasnya jangkauan penonton dengan dilakukannya akulturasi dan penggunaan bahasa yang lebih universal. Dan terakhir, threat atau ancaman, yaitu segi orisinil wayang yang mungkin hanya ingin menceritakan sisi dewa-dewi bisa saja hilang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah implementasi solusi terbaik. Yang pertama, memberikan sosialisasi kepada para dalang mengenai kebudayaan modern. Lalu yang kedua, memberikan edukasi bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bahasa asing, seperti bahasa Inggris. Lalu yang ketiga, menyusun struktur organisasi yang menjadi naradamping para dalang. Dan yang terakhir, menyebarkan ke media sosial melalui tim-tim yang sudah dibentuk dengan harapan membuat pertunjukan wayang dapat dijangkau oleh publik secara luas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.